Jadi tentang juru selamat, bahwa setiap atau semua Rasulullah itu dari awal sampai akhir semuanya juru selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, obrolan ringan kali ini akan membahas tentang juru selamat. Apa itu juru selamat? Juru selamat adalah yang menunjukkan jalan selamat. Menurut hemat saya, semua utusan Allah, semua Rasulullah itu juru selamat, yaitu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, untuk menunjukkan jalan yang bisa menyelamatkan manusia, baik dunia ataupun akhirat. Nah, untuk menunjukkan jalan selamat itu, maka Allah memberikan panduan yang berupa kitab suci. Nah, panduan ini disebut, kalau Al-Quran disebut kitab hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk, baik itu Nabi Adam, kemudian nabi-nabi yang lainnya, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya juga adalah juru selamat. Sekali lagi, menurut hemat saya, semua Rasulullah adalah juru selamat, yaitu Rasul yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi umat manusia. Kitab yang diberikan kepada Rasulullah, Nabi terakhir, adalah kitab Al-Quran. Maka di surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah, disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru selamat. Nah, apakah orang-orang itu akan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh beliau atau tidak? Kalau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh beliau, yaitu apa yang tercantum di dalam kitab suci, berarti orang-orang tersebut mendapatkan hidayah. Nah, hidayah tersebut adalah hidayatul adyan, yaitu hidayah yang berupa agama. Nah, untuk bisa mendapatkan jalan selamat itu, jalan petunjuk itu, berarti harus percaya atau iman. Nah, untuk bisa meyakini keimanan itu, di dalam bahasa Arab disebut akidah. Harus ada keyakinan yang kuat, yang kokoh sebagai fondasi untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah atau rasul-rasul yang terdahulu saja, itu sebut saja Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak kaumnya sampai ke orang tua beliau sendiri itu tidak mengimaninya, bahkan sampai beliau dibakar. Beliau tidak menerima ajakan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya menyampaikan saja, percaya atau tidak itu bukan urusan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam begitu juga. Beliau hanya diutus mengajak kaumnya sampai kepada orang yang dianggap paling berkuasa ketika itu, yaitu Firaun. Secara manusiawi, Nabi Musa beserta kaumnya sangat paham menghitung kekuatan, kemampuan, kepiawaian, kecerdasan, dan lain sebagainya.
posisi Fir'aun tentu dilihat dari segi kekuatan kemanusiaan lebih kuat. Tetapi Nabi Musa tidak melihat dari segi itu. Beliau hanya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dengan kitab Tauratnya. Kemudian beliau menyampaikan pesan-pesan kepada Fir'aun agar Fir'aun beriman kepada apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat. Apa yang terjadi? Justru Fir'aun dan para pengikutnya mengejar-ngejar Nabi Musa akan membunuhnya, sehingga sampai terjadi peristiwa dibelahnya Laut Merah. Nah, kemudian Nabi Isa juga begitu. Beliau hanya menyampaikan pesan kepada kaumnya ketika itu, apakah mau mengikuti atau tidak, tapi hanya sebagian kecil saja yang mengikuti jalan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa memang juru selamat, tapi juru selamat dalam hal ini menurut hemat saya bahwa Nabi Isa sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan, menunjukkan jalan yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sampai terjadilah penganiayaan, dan menurut sebagian kelompok dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Tetapi bagi umat Islam meyakini sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak terbunuh, tidak dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Beliau juga juru selamat. Beliau menyampaikan pesan-pesan yang semestinya harus beliau sampaikan, yaitu dengan kitab suci Al-Quran sebagai kitab hidayah, agar menjadi pedoman dan panduan yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Apa yang terjadi? Justru Rasulullah dikejar-kejar, dirintangi sampai akan dibunuh. Nah, sahabat yang budiman, jadi tentang juru selamat, bahwa setiap atau semua Rasulullah itu dari awal sampai akhir semuanya juru selamat. Juru selamat di sini adalah utusan-utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan hidayah atau petunjuk jalan yang bisa menyelamatkan manusia. Sahabat-sahabat yang budiman, demikian obrolan ringan kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.